Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim telah mengingatkan manusia akan datangnya hari penyesalan. Minimalnya Allah jelaskan penyesalan di 4 waktu. Yang pertama, di hari terakhir kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10 sampai ke-11. Wa anfiqu mimma razzaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Lalu ia pun bermohon, wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun hanya sebentar. Inilah hari penyesalan yang pertama. Hari ketika kematian mendatangi seseorang, menjelang wafatnya dia baru menyesal. Dia bermohon dengan penuh ratapan penyesalan. Apa yang dia minta? Agar kematiannya ditunda. Dan dia tidak minta lama. Dia hanya minta sebentar saja, karena saking inginnya dia enggak minta lama. Apa yang dia inginkan jemaah sekalian? Apabila diberi kesempatan hidup lagi walaupun hanya sebentar, apakah untuk menikmati harta kekayaannya, jabatannya, atau ingin bersama istri dan anaknya? Tidak. Semua kesenangan dunia ketika itu sudah dia lupakan. Yang dia inginkan apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Inilah yang dia inginkan. Inilah penyesalannya. Kenapa selama hidup tidak memanfaatkan waktu untuk beramal soleh? Maka ketika itu Allah menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Jadi permintaannya tidak mungkin dikabulkan.
Dan Allah juga menegaskan, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penyesalan yang kedua jamaah sekalian, ketika dia telah dikuburkan, telah berpisah ruh dari jasadnya. Allah ingatkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, dia pun meminta, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Apa yang dia inginkan kalau kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan itu. Namun Allah menegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia katakan saja, tidak akan mungkin dikabulkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Oleh karena itu alam kubur juga disebut alam barzakh, karena ada dinding pembatas yang menghalangi penghuni kubur untuk datang kembali ke dunia. Maka di ayat ini juga terkandung faidah, termasuk akidah seorang muslim meyakini orang yang sudah wafat tidak akan kembali lagi ke dunia. Dia tidak akan pernah keluar dari alam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Oleh karena itu meyakini ruh seseorang bisa gentayangan di dunia setelah mati bertentangan dengan akidah yang benar, bertentangan dengan ayat yang mulia ini. Kalau begitu, apa yang dilihat oleh sebagian orang yang muncul di dunia ini dalam rupa orang yang sudah wafat? Maka ketahuilah itu adalah setan-setan dari kalangan jin menyerupai orang-orang yang sudah wafat untuk menyesatkan manusia. Tidak mungkin itu orangnya yang asli, karena Allah menegaskan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas, mereka tidak akan bisa menembusnya sampai hari kebangkitan. Penyesalan yang ketiga, tatkala mereka dibangkitkan dan mereka telah melihat azab. Allah sebutkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Ghafir ayat 84 sampai 85. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka tatkala mereka telah melihat azab kami, mereka pun berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja, dan kami kufur, kami ingkari, kami salahkan semua yang dulu kami sembah selain Allah, yang kami persekutukan dengannya. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, semua orang musyrik, semua orang kafir di hari kebangkitan kelak bertaubat.
semuanya menyatakan beriman. Dan semuanya menyatakan dulu yang kami sembah selain Allah itu salah. Padahal banyak di antara mereka ketika di dunia, tatkala datang kepada mereka dakwah tauhid, mengingatkan mereka hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang kalian sembah selain Allah itu salah. Apa jawaban mereka? Ajaran yang kamu sampaikan intoleran, suka menyalah-nyalahkan, merasa benar sendiri. Tapi di akhirat mereka akan ikut menyalahkan. Perhatikan apa ucapan mereka. Amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna, dan kami ingkari, kami salahkan. Bima kunna bihi musyrikin, yang dulu kami persekutukan dengan Allah, yang dulu kami anggap Tuhan atau yang kami sembah selain Allah. Nanti di akhirat mereka ikut menyalah-nyalahkan. Dulu di dunia mereka bilang itu ajaran intoleran, merasa benar sendiri, mengkafling surga. Namun di akhirat mereka ikut menyalahkan. Artinya saat itu mereka menyatakan keimanan, mereka bertobat. Namun Allah menegaskan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidaklah bermanfaat keimanan mereka tatkala mereka telah melihat azab kami. Sudah terlambat. Itu adalah penyesalan yang tidak lagi berarti. Penyesalan yang terlambat. Sampai akhirnya jemaah sekalian, tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka pun masih mengungkapkan ratapan penyesalan mereka. Dan inilah yang keempat, Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Fatir ayat ke-37. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak, dan mereka berteriak-teriak di neraka itu seraya memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, niscaya kami akan beramal soleh tidak seperti yang kami amalkan dahulu. Ini ratapan penyesalan dan permintaan mereka. Mereka belum putus asa sampai di neraka untuk meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Karena saking menderitanya dan saking inginnya kembali ke dunia. Namun apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memberikan kesempatan hidup yang cukup bagi kalian, sehingga orang yang mau memetik pelajaran, dia dapat memetik pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan ditambah lagi telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Sudah dikasih kesempatan hidup, ditambah lagi dengan orang yang memberi peringatan, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan para ulama yang melanjutkan tugas para nabi dan rasul. Bukankah telah sampai kepada kalian? Maka tidak ada uzur lagi bagi kalian. Fadhuku fama lidzalimina min nasir, maka rasakanlah azab yang pedih ini. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim yang dapat memberikan pertolongan. Inilah jemaah sekalian, 4 penyesalan yang terlambat.
ketika itu penyesalan tidak ada lagi artinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah ingatkan kita, jangan sampai penyesalan ini menimpa kita. Sebagaimana Allah juga mengingatkan, ketika itu seluruh manusia menyadari, ternyata hidup di dunia itu hanya sebentar. Yang kita mengira, kita sudah hidup lama dan masih akan lama lagi, di akhirat, kita baru menyadari hidup kita hanya sebentar. Seperti kita telah melewati waktu malam yang begitu cepat berlalu, dan sebentar lagi kita akan melewati waktu duha ini, masuk waktu zuhur, terasa cepat sekali. Allah ingatkan di surat An-Nazi'at ayat 45-46. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Engkau hanyalah dapat mengingatkan orang yang takut akan datangnya hari kiamat. Apa yang terjadi di hari kiamat itu? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan tatkala mereka melihat hari kiamat, maka tidaklah mereka tinggal di dunia kecuali hanya melewati waktu sore atau waktu duha. Itulah jamaah sekalian yang dirasakan manusia kelak di hari kiamat. Karena hari kiamat itu kekal abadi. Satu hari hisab saja, Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari yang ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Itu baru hari pengadilannya. Sedangkan hari-hari berikutnya, hari-hari di surga dan di neraka, tidak ada lagi batasnya, kekal abadi. Namun penghuni neraka terbagi dua. Ada yang kekal di neraka, ada yang sementara di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang sementara di neraka adalah kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertobat sampai mati, dan Allah tidak berkenan mengampuni mereka. Allah menghendaki mereka untuk diazab, maka suatu hari mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Namun neraka tetap abadi bersama penghuninya, orang-orang yang musyrik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu manusia melihat kehidupan dunia ketika itu hanyalah seperti melewati waktu malam, waktu sore, ataukah waktu duha. Maka dari itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kita bisa bayangkan ketika kita menasihati seseorang dengan memegang pundaknya. Berarti ini serius, agar dia perhatian. Ibnu Umar menceritakan Nabi SAW memegang pundakku berhadapan-hadapan untuk menyampaikan satu nasihat penting kepada beliau. Apa nasihat Nabi SAW ketika itu? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia
seperti orang asing atau orang yang hanya lewat di satu negeri. Inilah jemaah sekalian, hakikat kehidupan kita di dunia. Ini bukan kampung kita. Kita hanya pendatang di sini semuanya. Nggak ada orang asli di dunia, semuanya pendatang. Kampung kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Dari sana ayah kita berasal. Ayah kita Adam alaihi salam. Maka seharusnya kita selalu berpikir untuk kembali ke kampung halaman kita dalam keadaan selamat dan sampai ke tempat tujuan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangan kita lupa dengan kehidupan akhirat sehingga kita terlena dengan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abiru sabilin, atau seperti seorang yang lewat saja. Sebagaimana dalam hadis yang lain diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar. Ketika beliau bangun, tikar itu membekas di tubuh beliau. Inilah jemaah sekalian, kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tikar kasar. Kalau beliau bangun, tikar itu membekas di tubuh beliau. Para sahabat, orang-orang yang mencintai beliau tentu merasa kasihan. Maka mereka mencoba untuk menawarkan kepada beliau sebuah kasur yang empuk. Sebuah kasur yang empuk. Faqulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Kami pun berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami menawarkan untukmu sebuah kasur yang empuk? Perhatikanlah jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, beliau berkata, mali wa malid dunya. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Hanya sebuah kasur yang empuk. Beliau memandang itu adalah sebuah urusan dunia yang besar. Kita dari lahir sudah di atas kasur yang empuk, kita nggak menganggap itu apa. Kita nggak menganggap apa-apa. Biasa aja. Bahkan di kamar ber-AC, kita nggak menganggap itu apa-apa. Itu biasa aja. Padahal itu nikmat yang besar. Lalu beliau menegaskan, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara, seorang musafir yang lewat dan mampir sejenak di bawah sebuah pohon untuk beristirahat. Setelah itu aku pun melanjutkan perjalanan kembali. Itulah jemaah sekalian perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Sebentar saja. Seperti orang yang mampir beristirahat di bawah sebuah pohon, tidak lama dia pergi meninggalkannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak mementingkan dunia. Sebagaimana beliau juga mengajarkan kepada kita untuk selalu memandang dunia itu kecil, sedikit dan rendah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhihi al-yam
falyanzur bima yarji. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti seorang dari kalian mencelupkan jarinya di laut, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes di jarinya. Seperti itulah jemaah sekalian perumpamaan sedikitnya kehidupan dunia, sedangkan akhirat adalah sisa air di lautan yang begitu banyak. Jadi nggak ada bandingannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini, yaitu dunia dengan seluruh kenikmatannya, kemewahannya, kekayaannya, nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan silau melihat dunia yang Allah berikan kepada orang kafir, yang Allah berikan kepada mereka. Andai Allah berikan seluruh dunia, seluruh kekayaannya, seluruh kenikmatannya, itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Dan itu hakikatnya bagi orang-orang yang tidak beriman bukanlah sebuah kenikmatan, melainkan azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Apa namanya itu? Istidraj. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, jangan silau melihat kenikmatan dunia, kecanggihan dunia, kelebihan-kelebihan duniawi yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Dalam surat Ali Imran ayat 196 sampai 197. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah membuat kamu tertipu gerak-geriknya orang kafir di negeri itu. Jangan tertipu melihat kecanggihan teknologi mereka, kemajuan duniawi mereka, kekayaan mereka yang melimpah, sehingga kamu terlena dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Maka Allah ingatkan, mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan yang sedikit, yang kalau dikumpulkan semua kekayaan mereka tidak lebih dari satu sayap nyamuk di sisi Allah. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian setelah itu apa yang mereka dapatkan? Tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidrajun." Kalau kamu lihat seorang hamba diberikan nikmat dunia oleh Allah yang disenangi oleh hamba itu, padahal dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj, yaitu azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab? Hatinya. Hatinya semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini azab yang lebih berbahaya daripada azab yang menimpa fisik, yang masih menyisakan nyawa seseorang
Lalu dengan sebab itu banyak orang yang bertobat. Ketika diberi nikmat dunia, enggak tobat-tobat. Nanti diberikan penderitaan fisik, baru dia bertobat. Berarti yang lebih berbahaya adalah azab dalam bentuk nikmat dunia. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, yaitu melupakan ajaran-ajaran Allah, mereka meninggalkannya, mereka bermaksiat kepada Allah, maka kata Allah, kami pun membukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Perhatikan ayat yang mulia ini. Kata Allah, tatkala mereka bermaksiat, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segala arah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka apabila mereka telah bergembira, sampai apabila mereka telah bergembira, yaitu mereka menyombongkan diri dengan nikmat dunia yang diberikan kepada mereka, kata Allah, kami pun mengazab mereka tiba-tiba, yaitu menimpakan azab kepada fisik mereka. Maka ketika itu mereka pun berputus asa. Kenapa berputus asa? Karena sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Malaikat maut sudah datang. Mereka pun meratap dengan penuh penyesalan, minta ditunda kematian mereka. Tapi Allah tidak akan mengabulkannya, sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi. Inilah jamaah sekalian hakikat kehidupan dunia. Sesuatu yang sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Satu hadis lagi jamaah sekalian yang menggambarkan kepada kita betapa sedikitnya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Akan didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, dan dia termasuk penghuni neraka. Di dunia paling nikmat hidupnya, tapi di akhirat dia termasuk penghuni neraka. Didatangkan dia di hadapan seluruh makhluk. Sebelum benar-benar dimasukkan ke neraka, fayusbagu finnari sobghatan. Dia dicelup dulu di neraka dengan satu celupan, dimasukkan sebentar, lalu dikeluarkan lagi. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan enaknya hidup di dunia? Pernahkah engkau menikmati dunia? Fayaqul, dia pun menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabbku. Padahal kata Nabi SAW, dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Satu celupan di neraka, lalu ditanya, pernah nggak merasa nikmat hidup di dunia? Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah demi Allah nggak pernah. Maksud hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sekejap berada di neraka membuat dia lupa semua kenikmatan dunia, yang menunjukkan kepada kita jemaah sekalian
azab neraka itu bukan hanya azab kepada fisik, tapi juga azab secara psikis. Sampai membuat seseorang itu lupa ingatan. Maka kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya azab neraka itu. Sehingga membuat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia melupakan semua kenikmatan dunia itu. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah." Dan didatangkanlah orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni surga. Mungkin dia orang yang paling banyak dapat musibah selama hidup, paling berat penyakit yang dia derita selama hidup, tapi dia tetap sabar dan terus beribadah kepada Allah. Maka dia didatangkan di hari kiamat. Fayusbagu sabghatan fil jannah. Sebelum dia benar-benar dimasukkan ke dalam surga, dia dimasukkan dulu sebentar, lalu dikeluarkan kembali. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, "Ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika syiddatun qattu?" Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan penderitaan hidup di dunia? Pernahkah engkau ditimpa musibah ketika di dunia? Fayaqul, la wallahi ya Rabb. Dia pun bersumpah, demi Allah, tidak pernah wahai Rabbku. Maka sekejap berada di surga membuat dia lupa semua penderitaan hidupnya ketika di dunia. Saking nikmatnya dan indahnya surga itu menjadikan seseorang melupakan semua penderitaan hidupnya selama-lamanya. Dia menegaskan, "Ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu syiddatan qattu." Tidak pernah aku merasakan penderitaan hidup, tidak pernah aku ditimpa musibah selama hidup. Hadis ini jemaah sekalian mengingatkan kita, dunia ini begitu sedikit dibandingkan dengan akhirat, sampai keadaan di akhirat itu membuat kita lupa keadaan kita di dunia, yaitu terkait senangnya atau menderitanya kita di dunia itu akan terlupakan dengan kesenangan dan penderitaan di akhirat. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Apa jawaban beliau? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi ukuran kecerdasan itu ada dua dan tidak boleh terpisahkan. Pertama, ingat mati. Yang kedua, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Makin banyak persiapan kita, makin sering kita ingat mati, dan makin baik persiapan kita, maka semakin cerdaslah kita. Sebagaimana jemaah sekalian, kalau ada saudara kita sudah merencanakan bisnisnya 5, 10, 15 tahun yang akan datang, dia sudah tinggal santai mengontrol bisnisnya, terima uang. Bisnisnya sudah maju, sudah tersebar di mana-mana.
dia nggak usah repot-repot lagi. Maka kita katakan dia orang yang cerdas, sudah punya perencanaan bisnis ke depan. Maka ternyata orang cerdas yang hakiki adalah yang merencanakan hidupnya di kehidupan yang kekal abadi. Kalau begitu, orang yang hanya memikirkan kehidupan dunianya, tidak mempersiapkan bekal akhiratnya, adalah orang yang bodoh. Oleh karena itu di kesempatan ini, saya ingin mengingatkan 5 bekal terbaik untuk kehidupan kita setelah mati. Yang pertama adalah bekal yang paling penting, yang apabila kita membawanya, kita pasti selamat. Kalau kita tidak membawanya, meskipun kita membawa semua perbekalan yang lain, tanpanya kita tidak akan selamat, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Inilah bekal yang terbaik. Karena inilah kewajiban kita yang terbesar. Sebab tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, Allah punya hak dan kita juga punya hak. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah atas kita, yaitu ditauhidkan dalam ibadah. Dan kita tidak boleh menuhankan atau menyembah kepada selainnya. Maka kita pun paham, inilah kewajiban kita yang terbesar. Karena menunaikan hak Allah adalah kewajiban yang terbesar, sebab Allah adalah yang maha besar, yang maha agung. Sampai-sampai Allah jadikan tauhid sebagai tujuan kita diciptakan. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksud ibadah di sini bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Bahkan Allah pun menetapkan, inilah misi utama seluruh nabi dan rasul, hamba-hamba pilihan yang Allah utus ke muka bumi untuk menjadi teladan sepanjang zaman. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang dianggap Tuhan atau disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, inilah kewajiban kita yang terbesar, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Karena kalau dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Bagaimana mungkin itu menjadi hak bagi hamba tersebut? Enggak mungkin. Bahkan itu adalah dosa terbesar. Karena
itu adalah pelanggaran terhadap hak yang paling besar. Sehingga orang yang melakukannya dihukumi sebagai pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik serta kafir. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ada orang muslim yang berkata atau memiliki keyakinan manusia itu berhak atau termasuk hak asasi manusia memilih kepada siapa dia mau menyembah, maka orang yang berkeyakinan atau berkata seperti ini, Islamnya batal. Dia bukan seorang muslim lagi. Karena berarti dia membenarkan perbuatan dosa syirik. Membenarkan kesyirikan adalah kekafiran. Apalagi melakukannya. Sekedar membenarkan atau menyetujui adalah kekafiran. Terlebih lagi orang yang mengajak kepadanya. Demikian pula kalau ada orang yang berkata, termasuk hak asasi manusia memilih agama sesuai kehendaknya. Manusia merdeka dalam hal ini. Kata dia, kita harus menghargai hak orang, jangan menyalahkan. Maka orang yang berkata seperti itu, dia bukan lagi seorang muslim. Batal Islamnya. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Sehingga kalau dia mengatakan manusia boleh beragama dengan selain Islam, berarti dia menyetujui kesyirikan. Menyetujui kesyirikan dan kekafiran adalah kekafiran. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk atau bersama dengan orang-orang yang melakukan kekafiran itu sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian, pengamalan tauhid mencakup pengamalan terhadap dua hal. Yang pertama dalam keyakinan, yaitu kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasannya Allah dialah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil, maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Jadi yang menyalahkan itu bukan kita yang pertama, Allah yang pertama menyalah-nyalahkan perbuatan menyembah kepada selain Allah. Kalau kita menyalah-nyalahkan, kita hanya ikut kepada Allah. Dan inilah rahasianya jamaah sekalian, mengapa orang yang paling baik akhlaknya dimusuhi oleh keluarganya sendiri, oleh kaumnya sendiri. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, orang yang tadinya sangat mereka cintai, tiba-tiba mereka musuhi. Kenapa? Karena suka menyalah-nyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah.
maka mereka tersinggung berat. Tapi itu tidak mengherankan. Yang mengherankan kalau ada orang yang mengaku muslim, dia pun ikut tersinggung. Aneh. Dia seperti orang-orang musyrik dahulu yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mensyirik-syirikan dan mengkafir-kafirkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Pengamalan tauhid yang kedua adalah pemurnian seluruh ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Maka siapa yang mempersembahkan salah satu bentuk ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia telah membatalkan tauhid. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah tidak pernah memberikan hak kepada hamba untuk menyembah atau menuhankan selainnya. Allah juga tidak memberikan hak kepada hamba untuk memilih agama selain Islam. Sehingga orang yang melakukannya dihukumi sebagai pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik lagi kafir. Kalau itu hak dia, nggak salah dong. Ternyata dia dianggap salah, bahkan pelaku kesalahan terbesar. Lalu apa hak kita sebagai hamba? Di dalam lanjutan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka hadis ini menegaskan kepada kita tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jemaah sekalian, jika seseorang mentauhidkan Allah, artinya dia tidak berbuat dosa syirik, tidak pula dosa kekafiran, tapi dia masih melakukan dosa-dosa besar yang lain. Dia korupsi misalkan, atau makan riba, atau berjudi, atau minum khamar dan lain-lain. Apakah dia juga dijamin selamat? Jawabannya ya. Dia juga dijamin selamat walaupun sampai mati dia nggak bertobat, selama dia tidak berbuat dosa syirik, tidak pula dosa kekafiran. Tapi jamaah sekalian, orang yang selamat itu ada dua macam. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Itu masalahnya. Orang yang selamat itu ada dua macam. Ada yang masuk surga langsung, ada yang mampir dulu di neraka. Tapi suatu hari orang-orang yang tidak berbuat dosa syirik ini akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti selamat juga kan? Jadi dari sini dapat kita pahami tauhid itu adalah jaminan keselamatan. Membawa tauhid pasti selamat, walaupun tanpa membawa perbekalan yang lain, selama dia tidak melakukan dosa, kesyirikan dan kekafiran. Tapi tidak sebaliknya. Meskipun seorang membawa semua perbekalan, tanpa tauhid dia nggak akan selamat. Karena Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka kita pun paham jemaah sekalian, tidak ada yang
lebih membahayakan kita dalam hidup ini daripada dosa syirik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta wa hurrikta. Jangan engkau mempersekutukan Allah sedikit pun, walaupun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang dan dibakar. Maka jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Sakitnya kematian itu hanya sesaat. Dan semua penderitaan, semua rasa sakit di dunia ini tidak ada yang dibawa sampai ke kuburan. Penyakit seberat apapun, mati bersamaan dengan itu juga sembuh. Tapi jangan bunuh diri ya. Bunuh diri tambah penyakit itu namanya. Karena bunuh diri adalah dosa besar. Namun kalau seseorang menghadap Allah membawa dosa syirik, telah menantinya azab yang kekal abadi, naudzubillah. Inilah jemaah sekalian bekal yang terbaik. Dan disinilah pentingnya kita mendalami ilmu agama. Karena kita tidak akan bisa mentauhidkan Allah dan selamat dari dosa syirik kalau kita tidak mendalami ilmu tauhid. Bekal yang kedua, hendaklah kita selalu berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena untuk selamat dari azab Allah, kita membutuhkan ampunan Allah. Maka Allah telah menetapkan untuk bisa menggapai cintanya, rahmatnya dan ampunannya adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ikutilah aku. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kita nggak akan bisa masuk surga sampai mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Tepatlah dalam beramal, yaitu mengikuti petunjukku, dan berusahalah mendekatinya. Maksudnya kalau nggak bisa tepat, harus tetap ada usaha. Dan bergembiralah dengan pahalanya. Fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Karena sesungguhnya tidak seorang pun bisa masuk surga dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Artinya, amalanmu yang begitu hebat, apakah tidak juga bisa memasukkan engkau ke dalam surga? Qala wala ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak pula aku. Amalanku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin. Melainkan aku masuk surga karena Allah menganugerahkan kepadaku ampunannya dan rahmatnya. Maka Allah telah menetapkan jalan menggapai ampunannya dan rahmatnya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. . Maka semakin
banyak kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besar pula peluang kita meraih ampunan dan rahmat Allah sehingga kita bisa masuk surga. Sebaliknya jemaah sekalian, menyelisihi petunjuk beliau, menentang perintah-perintah beliau, melanggar larangan beliau, menambah-nambah di dalam agama, berbuat bid'ah, ini adalah bahaya besar yang menyebabkan seseorang itu tersesat di dunia dan mendapatkan ancaman azab di neraka. Allah ingatkan di surat An-Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu tersesat di dunia, serta akan ditimpa azab yang pedih, yaitu azab yang menimpa fisik, apakah di dunia ataukah di akhirat. Bekal yang ketiga yang ingin kita ingatkan di kesempatan ini adalah menjaga sholat 5 waktu dan menegakkannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa jemaah sekalian? Karena sholat itu termasuk penentu orang itu muslim atau kafir, dan penentu terhadap seluruh amalannya. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu, fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi." Amalan pertama seorang hamba yang akan diadili kelak di hari kiamat adalah salat. Apabila baik salatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik, dan apabila rusak salatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Karena jemaah sekalian, kalau salat seseorang itu baik, maka itu akan menjadi pintu hidayah baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan selamat dari berbagai keburukan. Sebagaimana firman Allah, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah sebabnya apabila salatnya baik, semua amalannya pasti ikut menjadi baik. Tapi kalau salatnya rusak, semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Bahkan jemaah sekalian, orang yang kita lihat rajin salat pun belum tentu salatnya baik. Dia rajin salat, tapi perbuatan keji dan mungkar juga rajin dia lakukan. Maka itu menunjukkan pasti salatnya tidak baik, walaupun secara zahir kelihatannya rajin salat. Oleh karena itu, agar salat kita menjadi baik, ada 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niat kita dalam salat. Hendaklah selalu kita ikhlaskan untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena ingin pujian manusia sedikit pun atau balasan dari manusia. Yang kedua, tata cara pelaksanaannya hendaklah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disinilah pentingnya kita belajar. Dan beliau telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Yang ketiga, kekhusyukannya. Meskipun ini berat, tapi harus ada usaha. Termasuk usaha untuk khusyuk adalah mempelajari makna-makna setiap bacaan solat.
Ini akan sangat membantu kita untuk khusyuk. Yang ketiga, hendaklah memperhatikan waktu sholat. Tidak boleh menunda-nunda waktu sholat tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Dan yang kelima, bagi laki-laki hendaklah berjamaah di masjid. Bagi wanita lebih afdal di rumah. Namun boleh kalau wanita sholat berjamaah di masjid dengan syarat dia memenuhi adab-adab sebagai seorang muslimah ketika keluar rumah. Inilah 5 hal yang dengannya sholat kita akan menjadi baik, sehingga seluruh amalan kita kelak menjadi baik. Yang keempat, termasuk bekal yang terbaik menghadap Allah Azza wa Jalla adalah menolong orang yang kesusahan dan bersedekah kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana tadi kita sebutkan ayat tentang penyesalan orang yang menghadapi kematian. Dia sebutkan secara khusus ingin bersedekah apabila dia diberi kesempatan hidup walaupun hanya sebentar. Dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam surat Al-Munafikun, wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Rasulullah SAW juga bersabda, fattakun nar walau bisyikki tamratin. Lindungi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sepotong korma. Artinya jemaah sekalian, andai kita cuma punya sebutir korma, masih mungkin dibagi 2. Separuh kita makan, separuh kita sedekahkan. Jadi jangan remehkan sedekah meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. 1.000, 2.000. Kalau kita ikhlas, bisa jadi itulah benteng kita dari api neraka. Artinya, kalau memang kita nggak mampu bersedekah, kecuali hanya 1.000 saja, tidak ada masalah. Bukan soal jumlahnya. Yang penting adalah keikhlasan kita. Terutama jemaah sekalian, ketika kita menolong orang yang kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Berarti makin banyak kita menolong orang yang kesusahan, makin besar peluang kita mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sama saja, dia hutang kepada kita atau hutang kepada orang lain, kita mudahkan dia. Kalau kita anggap itu sebagai sedekah saja bagi dia, tentu lebih afdal. Maka kita akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Yang terakhir jemaah sekalian, yang bisa saya ingatkan di kesempatan ini, termasuk bekal terbaik menghadap Allah Azza wa Jalla adalah akhlak mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud
Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kebaikan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Maka beliau bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dan beliau juga ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Faqal al-famu wal farj. Kata beliau, mulut dan kemaluan, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan dan dosa yang dilakukan oleh kemaluan, zina dan pengantar-pengantarnya, itulah yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Maka kita pun tahu pentingnya akhlak mulia. Dan jemaah sekalian, pembicaraan tentang akhlak mulia adalah pembicaraan yang sangat luas, mencakup seluruh petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis, ada bab-bab khusus berbicara tentang akhlak. Bahkan ada kitab yang terpisah hanya berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW. Di antara yang terbaik adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, memiliki buku lain yang beliau beri judul Al-Adabul Mufrad, khusus berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, pembicaraan tentang akhlak adalah pembicaraan yang sangat luas, mencakup akhlak, keseluruhan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, para ulama mengatakan pondasi akhlak mulia itu ada 4. Pondasi akhlak mulia itu ada 4. Yang pertama, kaful adha, mencegah diri kita dari menzolimi orang lain. Yang kedua, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain dalam segala bentuk perbuatan baik. Yang ketiga ini yang paling sulit, as-sabru 'alal adha, bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Dan yang keempat, al-wajhu talq, berwajah yang ramah, yang cerah ceria, serta mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara kita. Ini 4 pondasi akhlak mulia. Dan sebagai penutup jemaah sekalian, saya ingatkan, akhlak mulia yang paling penting setelah akhlak kita kepada Allah, kemudian akhlak kita kepada hamba-hamba Allah, yang paling penting adalah kepada keluarga kita, orang tua kita, anak dan istri kita, atau istri kepada suami. Sebab Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi aneh kalau ada orang yang bisa berakhlak mulia kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri dia berakhlak buruk. Dia bisa memaafkan kesalahan orang lain, tapi keluarganya sendiri baru salah sedikit dia marah besar, bahkan mungkin tangan dan kaki melayang kepada anak dan istrinya. Itu adalah hal yang sangat aneh. Padahal akhlak yang paling besar pahalanya adalah kepada keluarga.
Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan.